siapa yang memimpin kita dalam doa? Doa. Allah Bapa berkata di dalam Al-Quran surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan di depan-Mu atas kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, dari rumah kami, perjalanan kami, tidak sampai di sekolah Ibu. Ya Bapa, itu semua akan kena kekuatan doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Garuda Pancasila, 3, 2, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu akan absen. Akmila Kasih Maria Mardu, Hadir Bu. Ardi Gula, Hadir Bu. Isman Mahadu, Hadir Bu. Theophilus Gula, Hadir Bu. Rizka Alfariam Zai, Hadir Bu. Putri Halawa, Hadir Bu. Justin Juan Halawa, Hadir Bu. Hasan Brianjel Hadu, Hadir Bu. Rizka Surya Baru, Hadir Bu. Peti Mitra Kasih Hadu. Hadir Bu. Minggu lalu kita sudah mempelajari bab 2 tentang norma. Jadi siapa saja yang masih ingat apa materi yang Ibu ajarkan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ada Bu. Nah, siapa? Silakan. Baik, nama saya Ardi Gula. Materi kita sebelumnya adalah tentang norma, penting norma dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Apa saja fungsi aturan yang berlaku di masyarakat? Nah, Fungsi aturan dalam kehidupan bermasyarakat adalah: 1. Pedoman dalam bertingkah laku. Norma membuat tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. pada materi kita, Ibu ingatkan kembali yang telah kita pelajari minggu-minggu lalu itu ada tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kemudian ada macam-macam norma. Apakah anak-anak Ibu masih ingat semuanya? Masih. Masih ingat ya? Kemarin Ibu sudah menjelaskan apa saja jenis-jenis norma, apa itu arti norma, dan juga apa arti norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, sekarang materi kita hari ini masuk pada bagian C. Silakan dibuka bukunya halaman 53. Kita masuk pada judul besarnya perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita diharapkan mengerti dan mengamalkan agama yang kita anut. Nah, ada pun rumusan dari kompetensi sikap, yaitu menunjukkan perilaku jujur. Dalam belajar ini kita harus menunjukkan sikap spiritual, sikap sosial, dan juga sikap pengetahuan. Memahami, menerapkan, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang itu. Nah, silakan diperhatikan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pengertiannya. Nah, kemarin kan Ibu sudah menjelaskan apa saja itu jenis-jenis norma. Masih ingat kan? Masih. Nah, apa saja kalau masih ingat? Nah, Rizka, apa nama? Jadi berdasarkan yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi norma itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang
norma yang berlaku. Iya kan? Nah, norma-norma tadi ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Mana menurut kalian itu budaya mana? Malu itu ya, seperti contohnya sikapnya, yaitu sikap malu jika melanggar aturan, misalnya datang terlambat hadir di sekolah. Nah, terima kasih, betul sekali. Nah, sejak dini ini harus kita biasakan. Nah, kita harus punya budaya mana? Maksud dengan budaya tertib adalah kita melakukan sikap kedisiplinan kita terhadap aturan yang diberikan dengan baik dan benar. Itu adalah budaya tertib. Yang pertama tadi budaya malu, yang kedua budaya tertib, yang ketiga gaya bersih. Budaya bersih itu merupakan sikap kita atau kita harus berkata jujur atau berperilaku jujur terhadap sesama manusia, dan kata-kata kita juga harus bersih dari tindakan kotor. Misalnya kita tidak boleh menyontek ketika ulangan atau ujian. Nah, kamu pendek, kamu jelek, jangan. Jadi kita usahakan kita jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, sampai lupa ada 3. Yang pertama tadi budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Faktor kita tidak taat pada aturan ini atau pada norma ini disebabkan karena 2 faktor tadi. Yang pertama faktor pribadi dan faktor lingkungan. Sebagai siswa ibu, karena kita nanti sudah belajar tentang faktor-faktor yang tidak taat terhadap norma ini, ibu harap sebagai siswa kalian bisa mengendalikan ini, ya. Jadi kita sebagai siswa harus tetap patuh pada norma yang berlaku. Contoh perilaku sesuai norma di lingkungan sekolah. Contoh perilaku sesuai norma di lingkungan keluarga. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disetak, setak tangan dilambat-lambat, pinggul digoyang, goyang putar badan. Kaki disetak, setak tangan dilambat-lambat, pinggul digoyang, goyang putar badan. Contoh perilaku sesuai norma di lingkungan masyarakat. Nah, kita pelajaran hari ini. Ada Bu. Nah, silakan siapa saja angkat tangan. Ayo, jangan malu-malu. Nah, baik sekali ya. Yang pertama dulu si Destela. Tentang budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Dan ada juga 2 faktor, yaitu budaya pribadi, faktor lingkungan. Nah, kelompok ini silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama. Iya, ya. Berdasarkan gambar yang telah dipaparkan di atas, di situ ada beberapa gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma, dan ada pula juga gambar yang tidak sesuai dengan perilaku norma. Gambar yang pertama, di situ dipaparkan gambar yang berhubungan dengan norma kesopanan, yaitu mencium tangan guru atau memberi salam kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, itu berhubungan dengan norma kesopanan. Yang pada gambar yang kedua, di situ ada gambar seseorang yang menolong temannya yang telah jatuh. Jadi itu berhubungan dengan norma kesusilaan. Harus melakukan gambar yang kedua di atas karena itu berhubungan atau sesuai dengan norma. Nah, pada gambar yang tidak menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma, yaitu misalnya pada gambar yang ketiga, yaitu pada gambar yang ketiga tersebut ada 2 orang siswa yang melanggar peraturan sehingga kena tilang.
Nah, jadi itu tidak baik untuk ditiru atau dicontoh karena itu tidak sesuai dengan perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, pada gambar yang terakhir di situ ada beberapa orang ya yang berbeda-beda mulai suku, agama, pakaiannya juga berbeda. Nah, itu salah satu contoh sikap yang saling menghargai atau saling toleransi, tidak membeda-bedakan sesama. Nah, demikian yang bisa kami jelaskan atau sajikan. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok. Nah, ada gambar 2 yaitu mengenai norma kesusilaan, yaitu mengenai bisikan kalbu, menolong seseorang ketika seseorang dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Silakan untuk kelompok 1. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Gambar yang ketiga yang kami diskusikan tidak sesuai dengan norma karena ada 2 orang siswa yang melanggar aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Baik, terima kasih sudah jelas sekali. Tepuk tangan. Gambar yang keempat yaitu yang sesuai dengan norma agama, yaitu yang menghargai agama yang lain, tidak membeda-bedakan, dan selalu berteman dengan teman-teman yang berbeda agama. Hasil rekan kerjanya silakan dikumpulkan di depan. Nah, Ibu akan bagikan soalnya. Silakan dikerjakan, jangan lupa tulis nama dan kelas. Gimana, udah siap? Sudah, Bu. Dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, di antara siswa atau anak Ibu yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ada, Bu. Nah, silakan. Friska, silakan Friska. Baik, berdasarkan materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang bisa saya ambil kesimpulannya di sini, yaitu kita sebagai masyarakat telah diwajibkan untuk melaksanakan dan menerapkan norma kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan norma tersebut tidak lari dari keempat norma yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan yang terakhir yaitu norma hukum. Nah, jadi di sini kita diajar untuk menerapkan keempat norma tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa saya simpulkan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk harap segala materi yang telah kita pelajari hari ini jangan lupa dipelajari kembali di rumah. Sekarang kita masuk pada materi bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sebelum kita pulang, siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kehadiran pada saat ini, segala mata pelajaran yang telah kami pelajari, kiranya Bapa yang menanamkannya dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang menyertai kami di tempat ini, sebentar lagi kami juga akan berpisah-pisah dari tempat ini, kiranya Bapa yang menyertai kami kepada penuh tujuan kami setelah ini. Bapa yang ada doa anak yang tak sempurna ini, kami sempurnakan melalui anak Yesus Kristus Tuhan Selamat kami. Amin. baca